federasi sudah menyebar di udara. Kiamat akan segera berakhir. Vivi. Kalau kiamat sudah berakhir, aku akan menikahimu. Siapa? Jangan buka pintu ini aku. Yine. Mau apa kau? Apa kau tidak lihat aku mau apa? Tentu saja. Mei. Ningka. Radio bilang vaksin sudah mulai menyebar di udara. Kiamat akan segera berakhir. Kalian berani bertindak kriminal di depan umum? Tidak takut dihukum-hukum. Katamu sendiri kiamat akan segera berakhir. Tapi kan belum berakhir. Bang Li, buang-buang waktu saja ngomong sama dia. Saudara-saudara sudah beberapa hari tidak makan daging. Lebih baik kita mulai dari dia. Aku istrinya. Kau lari cepat. Sialan. Bang Li. Oh, nanti jangan lupa tangan kirinya buat aku ya. Aku sudah beberapa hari tidak makan. Vivi. Bang Li. Dan sudah kubilang, si pengagum buta ini gampang dibodohi dan dibunuh. Selamat, tuan rumah telah mengaktifkan sistem pengumpulan dendam dewa. Sistem pengumpul dendam level dewa mau diikat? Penyintaian tubuh inang mendeteksi luka. Ingin segera diobati? Luka inang sudah diobati. Kau pikir bisa lari terus ya? Kenapa berhenti? Mas Qian, benar-benar kau? Itu, kalian mau apa? Beruntung, mati pun masih ada gadis cantik yang mau ikut mati bersamamu. Mati bersama. Kalian, jangan makan-makan. Aku akan lapor polisi. Polisi? Oh, dengar. Katanya mau lapor polisi. Hanya aku juga nggak tahu. Jangan sampai kabur. Kandik, kamu kenal aku? Minggu lalu, Kak Chin, kamu kasih aku 2 bungkus mie instan. Lupa? Kak Chin, bisa bagi 2 bungkus mie instan. Aku bayar. Gratis, 找，速，请，ya. Kita keluar dulu, sembunyi. Bukannya vaksin sudah disebar, kok masih ada zombie? Mungkin vaksin belum bekerja. Naik ke atas. Kenapa berhenti lari? Lihat aja lo kabur kemana sekarang. Lihai, gue gak salah sama lo kan? Kenapa lo terus-terusan cari masalah? Gue emang benci lihat lo. Mau ngejain lo, kenapa? Nggak terima.
bro. Langsung bisa kumpulin belasan orang. Oh ya! 谁就是我的敌人？看看，看看！敌人，猎，谁就是我的敌人？哈利，你光芒不能青云。siapa yang halangi jadi musuhku? Tetangga, ingat Bang Xin biasa bantu kirim bantuan. Tolong bantu, Li Yinhe mau bunuh Bang Xin. 你干嘛呀？Li Yinhe itu preman. Kita nggak berani macam-macam. Qinyun, lo harus introspeksi diri. Kenapa banyak orang, tapi Li Yinhe incar lo doang? Kalian masih punya hati nurani nggak? Bang Xin ambil risiko kirim bantuan dan makanan. Sekarang dia dalam bahaya. Kalian semua diam aja, nggak takut kualat. Siapa tahu dia punya maksud lain. Yah, kayaknya tanpa makanannya, kita bakal mati kelaparan aja. Kan? Gua urus urusan. Siapa berani bacot? Peringatan darurat. Vaksin gagal. Zombie rusuk. Para penyintas tetap di tempat aman dan lindungi diri. Cinta mau apa? Lo gila? Ya! Sekarang lo gak mau gue hidup? Ya udah, sama-sama mati aja! Lari! Terdeteksi poin dendam dari Li Yinhe dan Xie Jiahao bertambah 100. Selama Tuan kumpulkan poin dendam, bisa tukar barang di toko sistem. Setelah poin tertentu, fitur baru terbuka. Buka toko sistem. Aku mau tukar barang. Buka pintu. Kode 147.298. Bang Xin, air mati. Buka sistem, tukar poin untuk air minum. 1 poin bisa dapat 1000 liter air. Murah banget, tukar dulu 1 poin. Berhasil ditukar. Kamu bisa ambil barangnya kapan saja dari ruang sistem. Kenapa panik? Kamu mati ya. Ikut aku. Kamu gak bakal ke haus. Oh, baik. Siap. Pantas saja Bang Xin siap banget. Kayak udah pernah alami kiamat. Pikiran apa? Tadinya di radio bilang vaksin gagal, zombie rusuh. Kita terkurung 2 minggu. Barang udah langka. Sekarang air mati. Bang Xin, menurutmu bakal banyak yang mati?
di kompleks penyu zombie, Sarah. Vaksin gagal, zombie rusuh, air mati. Mau apa aku nenek tua ini? Aku tahu kalian panik, tapi tenang dulu. Pasti ada yang datang menolong. Bang Chin, menurutmu federasi bakal kirim bantuan? Vaksin gagal, zombie rusuh, federasi pasti kewalahan sendiri. Lupakan bantuan mereka dulu. Ini. Sosis, dari mana? Aku ingat di bawah meja nggak ada apa-apa. Kamu lapar? Aku... Lah, ambil. Beneran buat aku. Ini punyamu kan? Bang Chin, terus terang, aku sudah nggak punya barang berharga buat ditukar. Vaksin gagal, zombie jadi brutal. Pendengaran mereka meningkat drastis. Mungkin karena vaksin bikin tenaga mereka bertambah. Pendengaran dan tenaga meningkat. Vaksin yang seharusnya selamatkan manusia malah jadi alat buruan zombie. Ini benar-benar bantu musuh. Gak nyangka seumur hidupku masih bisa makan mie instan, sosis dan telur. Aku benar-benar beruntung. Bang Chin, aku nyatakan, selama kau nggak usir aku bakal numpang di rumahmu selamanya. Fei, ada apa? Weh, di rumah kita nggak ada makanan. Fei, kalau nggak ada makanan, tahan lapar 2 hari. Vaksin gagal, zombie rusuh. Di luar terlalu berbahaya sekarang. Aku nggak peduli ya. Aku lapar, aku mau makan. Biar aku pikirkan. Tetangga-tetangga, aku Li Yinhe. Siapapun yang punya kelebihan bahan makanan, tolong kirim ke sini. Nanti aku akan balas budi besar. Kacing mah. Aku lupa kalau air mati nggak bisa cuci piring. Heboh banget. Kirain zombie udah masuk. Itu. Kak, Sing pakai air galon buat cuci piring. Terlalu boros kan? Pakai aja, kita nggak kekurangan air. Aku juga nggak ingat. Ada air galon di kamar. Apa Kacing punya ruang rahasia nyimpen stok? Dasar sampah. Gua minta barang, itu udah ngasih muka, tapi pada nggak peduli. Jangan sampai gue tahu siapa yang nyimpen makanan. Kalau nggak ada makanan, cari sabu, tas kulit, atau kertas di rumah. Itu bisa buat ganjal perut. Bertahanlah, siapa tahu mati kelaparan. Qingyun, kenapa dia belum dimakan zombie di bawah? Qingyun masih hidup. Qingyun berani ngomong gitu, pasti masih punya stok. Di anjing penjilat. Suruh dia kirim makanan ke sini sekarang. Kapan? Allah. Penjilat. Gua lupa soal ini. Fei, telepon dia sekarang. Suruh kirim makanan buat kita. Pengli, kamu jenius. Omongan kamu tadi bikin Qingyun kebongkar. Aku telepon sekarang. Penjilat, telepon. Siap. Fei itu siapa? Aku nelpon kamu sekarang. Nathan Packer. Man. Nathan Packer, nelpon kamu sekarang mau apa? Mau minta perlindungan atau balikan lagi? Balikan hanya Packer barunya Liu. Bangsin, lu masih hidup? Syukurlah. Maaf ya, gue nggak mati dipukulin Li Yinhe atau digigit zombie. Bikin lo kecewa. Bangsin. Kok lo bisa bilang gitu sih?
Itu juga karena terpaksa. Lo tahu sendiri Lin He itu preman. Kejam. Kalau gua nggak nurut, dia bakal bunuh gua. Bilang aja lo perlu apa? Bang Chin, lo masih punya makanan lebih nggak? Gua udah sehari penuh nggak makan. Gue juga nggak punya banyak sisa. Nih, lihat sendiri. 清源，龙某马铁呀！ Ada, berani banget lo bocah. Sini lawan gue. Lo! Coba ulangi sekali lagi. Bang Chin, Lin He itu pendendam banget. Buat apa lo pikuin dia? Iya dong. No, don't. Lagian gue sengaja bangkitin dendam mereka biar bisa tukar poin buat dapetin logistik. Terdeteksi dendam dari Li Yinhe, poin 500. Terdeteksi dendam dari Xu Feifei, poin 100. Ciluan, serahin semua makanan lo ke gue sekarang. Lo sekarang udah berani ya? Gak mau dengerin gue lagi? Feifei, vaksinnya gagal, zombie pada keluar di luar bahaya bah. Gue susah payah kabur dari Li Yinhe. Gue nggak mau ambil risiko. Lo gak mau ambil risiko digigit zombie, tapi gue digigit zombie gak masalah, gitu? Pokoknya gue nggak mau keluar. Kalau mau makan, lo ambil sendiri. Jangan banyak omong sama gue hitung sampai 3. Terdeteksi poin dendam, Xu Feifei naik 100. Saja, begitu aku berhenti menjilat, dendamnya langsung melonjak. Tapi tak, Feifei dan Li Yinhe, kalian jadi NPC ku untuk kumpulkan poin sistem. Bang Jin, Xu Feifei itu pacar Lin He. Kalau Lin He tahu kau punya banyak stok begini, pasti dia tidak akan melepasmu. Terkapa. Tetangga-tetangga, tolong bantu. Lin He mau bunuh Bang Jin. Apa-apaan kau? Lin He itu preman. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Qin Yuan, kau harus introspeksi. Kenapa dari sekian banyak, Lin He cuma mau cari masalah sama kau seorang? Akan ada lagi belas kasihan. Aku akan bertahan hidup dengan sini untuk tetangga-tetanggaku yang baik. Semoga kalian beruntung. Itu dia, ayo! Jangan banyak bicara, dobrak pintunya. Bang Jin, jangan-jangan itu mayat hidup. Iya, betul. Ini cepat sekali datang. Mereka gila, dobrak pintu begitu tak takut mayat hidup datang. Kacin, cari sesuatu buat bertahan. Mereka mau masuk. Pintu anti maling setara brankas bank sudah terpasang. Berhenti pukul. Nanti malah undang zombie. Santai. Kakak bakal tunjukin apa itu strategi perang kelas atas. Aku hampir mati ketakutan. Mereka nggak bakal balik lagi, Kak. Qin Yuan, buka pintu. Ini aku, Xu Feifei. Qin Yuan, aku tahu kamu di dalam. Buka pintu. Xu Feifei, apa hanya kamu seorang di luar? Tentu saja hanya aku, Qin Yuan. Maksudmu apa? Apa kamu tidak percaya padaku? Qin Yuan, aku bisa bersumpah, di luar hanya aku seorang. Kalau tidak percaya, buka pintu dan lihat sendiri. Xu Feifei, kamu tidak perlu bersumpah. Aku tetap tidak percaya. Li Yinhe tidak pernah bilang, kamu jelek sekarang. Kamu! Siapa? Qin Yuan, di dalam rumah ini selain kamu, ada perempuan lain. Siapa? Pakarku. Kenapa aku tidak kepikiran? Aku bisa jadi pacar Kak Qin. Dengan begitu, aku bisa tinggal di rumahnya dengan sah. Eka!
Xu Feifei, kamu boleh peluk-pelukan sama Li Yinghe, tapi aku tidak boleh pacaran. Ini bagus. Ya, kalau kamu jangan keluar sekarang, aku akan merobek-robek kamu dan jalan kecil itu. Dasar bodoh, sekarang kamu harus pura-pura kasihan dulu. Membantah. Percaya tidak aku tebas kamu dengan kapak. Cepat. Hari ini aku sudah sehari semalam tidak makan. Perutku lapar. Sekali ku mohon bukakan pintu, beri aku sedikit makanan ya. Kak Cin nangisnya benar-benar serius ya? Kamu nggak serius, gimana caranya nipu aku buat buka pintu? Jangan-jangan kamu luluh hati dan beneran bukain pintu buat dia. Lina ngejar-ngejar aku gara-gara dia yang bukain pintu. Masa aku masih percaya dia? Gak percaya. Satu tanda baca pun gak percaya. Kamu bilang apa? Dia nipu kamu keluar, dikejar Li Yinghe mau dibunuh. Kok dia bisa sejahat itu? Fangli, perempuan ini beneran bisa nggak sih? Kok nangis-nangis di dalam malah diam aja? Terus, bentar, lo gimana? Ada dua, sewa aja, hancurin pintunya. Minggir. Kau boleh pas. Buang-buang tenaga aja. Ini pasti pintu anti-mailing custom. Kita berdua susah banget. Nebuknya. Apalagi suaranya bakal narik zombie dari lantai. Semua ini cukup buat kita makan setengah bulan. Ujang, bawa semua alat buka kunci lo. Bantu Bang buka pintu ini. Kak Cing, aku take. Tenang, sekuat apapun mereka, pintu ini nggak bakal bisa dibuka. Oh, mereka menyerang. Pintu ini bisa dibuka nggak? Bisa kami keluarga Chan sudah 3 generasi jadi tukang kunci. Nggak ada kunci yang nggak bisa kubuka. Kak Cing, ada masalah. Orang itu namanya Cheng Ye. Tukang kunci terkenal di kompleks kami katanya. 3 generasi, turun temurun. Sekali, cepat buka pintunya. Aku sudah lama. Bukan nggak? Ini Kak Qingyong. Yakin di rumah Qingyong gak ada makanan? Ada. Kemarin kami video call. Lihat ini screenshot video call kami kemarin. Astaga, bocah ini tikus apa? Kok bisa numpuk barang sebanyak itu? Hai, ini harus kita cash. Percaya nggak 10 detik aku bisa buka pintu ini? Detik, aku 5 detik aja cukup. Shinji, menurutmu mereka ngomongin apa? Ya, gembong. Ngomongin barang sama cewek. Cewek ya? Enggak, kalau mereka masuk, nasibku bakal parah banget ya. Lao Cheng, lihat sendiri. Bocah ini licik. Dia ganti pintu anti maling model persis seperti pengembang. Harusnya masih bisa dibuka. Omong kosong. Mana ada kunci yang nggak bisa kubuka? Dipukul lagi. Wah, baru kali ini aku lihat pintu rumah pakai kunci elektronik murni. Pintu ini nggak pakai lubang kunci, buka tutupnya pakai kunci elektronik. Bos serigala, bisa buka kunci elektronik. Kunci elektronik kecil? Gampang banget. Masukin kulit. Senjata.
Kalau ada masalah, pakai ini untuk jaga diri. Dar, mana dapat nama anti-huru-hara dan stun stick? Jangan bengong. Ambil. Ini juga bawa. Kai, kalau perlu, ingat, kamu tertangkap. Aku tidak akan menolong. Makanan dan air sudah di stok sebelumnya. Tapi senjata ini dari mana datangnya? Di depannya aku bikin barang dari hampa. Pasti dikira curang. Mana jelasinnya kalau dia tanya nanti? Sudah nggak usah dipikirin. Hitam, ini kan udah diselamatkan Kakcing. Kalau pun mati ya, balas budi. Untung dia nggak nanya. Kakcing, kalau ada apa-apa, kamu duluan, aku yang di belakang.不愧是你，承让，承让，瞧。Sidik jari! Sidik jari apa? Ciao, ini kenapa? Kamu udah masukin password? Pabrik goblok mana yang packing ini? Gila. Masih bisa dikerjain? Bisa, tapi agak ribet. Bongkar casing dulu, lalu retas komputer ini. Benar-benar nekat. Sausi saja tidak menggigitmu sampai mati. Ngapain banyak bicara? Habisi dia, cewek dan barang di sini milik kita. Mati kau. Mati. Yuan, dari mana saja barang-barang aneh di rumahmu ini? Mataku! Mataku! Cincin, aku salah. Jangan gigit aku begitu. Pergi! Cinggang, kau biarkan dia pergi begitu saja, dia hampir membunuhmu. Yang ini bagaimana? Kenapa di rumah Jin Yun ada begitu banyak senjata?
sekarang. Aku sumpah bukan manusia. Kalau nggak habis si bocah itu, malam ini nggak bakal bisa tidur. Bang Li, gimana menurutmu? Bang Li, menurutku bawa aja banyak orang dan mesin. Potong, nggak percaya nggak bisa bobol pintu jeleknya. Su Fei Fei, tanya, perempuan yang sama Qin Yun itu siapa? Aku pikir dulu. Bang Qin, ini gimana caranya? Aku juga boleh makan. Galon air, stack senjata, anggur merah. Bang Qin bisa keluarin barang dari udara. Keren banget. Tapi karena Bang Qin nggak bilang, aku pura nggak tahu aja. Jadi anak manis yang numpang makan. Bang Qin, itu dari sahabatku, Xia Zhuling. Boleh diangkat? Itu dari sahabatku, Xia Zhuling. Boleh diangkat? Susu, apa masih ada makanan lebih di rumah? Pinjam sedikit, boleh? Kamu di mana? Kok kelihatannya bukan di rumahmu? Xia, bukannya kamu punya banyak stok barang? Setidaknya cukup untuk beberapa bulan. Sudah. Sejak wabah zombie mulai, tetangga datang pinjam barang terus. Sekarang sudah habis semua. Xia, kamu gila sih, saya sedikit dong. Barangmu habis dipinjamkan, kamu mau bagaimana? Aku juga nggak nyangka vaksinnya gagal. Xia, kalau nanti ada yang ketuk pintu minta pinjam barang, jangan dikasih lagi ya. Sekarang mau pinjam juga nggak ada. Kayaknya ada yang ketuk pintu lagi. Suruh dia tunggu. Xia, Kacin mau bicara sama kamu. Ingat, siapapun di luar, apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Sekarang masa darurat, kalau kamu buka pintu, bisa taruhannya nyawa. Masa segitunya? Xia, Kacin nggak bercanda. Xiang, tadi kami diserang geng zati yang mau merampok. Untung pintu baja Kacin cukup kuat. Kalau nggak, aku sudah mati sekarang. Susu, balikan kameranya biar aku lihat. Anggur merah dan steak. Susu hidupmu kayak di surga. Apa informasinya benar sih? Udah 2 menit, kok belum ada orang? Info dari kakku pasti benar. Cewek yang tinggal di sini namanya Xia Zhuling. Beberapa waktu lalu dia baru bagi-bagi barang. Aku lihat sendiri, dia bawa tangannya penuh stok makanan. Bisa tahan bertahun-tahun. Xia Zhuling yang mana? Artis wanita Xia Zhuling. Ayah, dia. Wah, sialan. Cewek, ini cantik banget. Pasti seru main sama dia. Oh, ini belum puas. Nanti lihat bisa dibuka atau enggak. Aku catat dulu. Kamu aja. Anggur merah dan steak. Ya ampun, Susu, hidupmu kayak bidadari ya? Suang aku aja. Kamu dibiayain orang ya? Xia, Kacin sudah bilang, anggur merah dan steak itu biasa aja. Kalau kamu mau, kapan aja bisa kesini. Baik, aku buka pintu dulu. Lihat siapa yang cari sampai nanti. Sampai jumpa. CCTV rusak. Siapa di luar? Nona Xia, ini Chen Wo. Tolong bukakan pintu.
了下 A 的apa buka pintunya. Saya bukan penjahat, saya tetangga. Ingat kata Kak Chin, siapapun di luar jangan dibukakan pintu. Nona, jauh! Buka pintunya! Wancin, saya sudah tidak punya makanan di rumah. Dan Hari sudah bilang kita berdua sendirian. Kalau ada perlu bicara besok saja. Haji! 下教练, kami orang Zatenbang. Lebih baik kau buka pintu dengan baik, tidak? Begitu kami mendobrak masuk, kau akan celaka. Hancurkan! Susu cepat datang tolong aku. Orang-orang jauh Liabang sedang mendobrak pintuku. Halo, Susu cepat tolong aku. Orang-orang jauh dan kucingnya lagi gedor pintuku. Suruh dia bilang ke geng penipu itu stok sudah habis. Kak Xin, ni di pesan. Bilang ke geng penipu itu stok di rumah sudah habis. Aku sudah bilang, mereka nggak percaya. Oh, kalau gitu bilang aja kalau mau stok cari Cinyun. Kak Xin bilang, suruh kamu bilang ke mereka kalau mau stok cari Cinyun. Duh, steak ini jelek banget. Tetangga, ada yang punya mie instan? Kasih 2 bungkus dong. Oh, Santai, biar aku istirahat dulu. nanti pasti ku buka paksa pintu ini buat kamu. Berhenti, cedor. Nanti terlalu berisik, zombie malah pada datang. Terus gimana dong? Pintu ini pasti pesanan khusus mahal. Modal alat kita aja. Berdua capek mati pun gak bakal kebuka. Cari aja tukang kunci. Jelek banget. Tetangga ada mie instan, kasih 2 bungkus dong. Si brengsek ini punya anggur merah dan steak di rumah. Dasar boka, kalau mau selamat, kirim stok ke gue sekarang juga. Kalau enggak, gue habisin lo. Lo pikir lo siapa? Pantas aja lo suruh bokap lo antar barang. Aduh, steak ini jelek banget. Tetangga, ada yang punya mie instan? Bagi 2 bungkus dong. Tanya aja sendiri, aku lapar sampai pengen makan zombie. Dari mana dia dapat steak? Sebelum bapak zombie merebak, Cinyun udah numpuk banyak barang di rumah. Kukira semua udah dibagi-bagi. Ternyata dia masih nyimpen banyak stok bagus. Pintu itu kalau cuma kita berdua, susah banget dibuka. Pintunya sih gampang. Masalahnya Cinyun pegang semprotan cabai dan stun gun. Lihat aku juga nggak tahu. Aduh, jangan tarik aku. Mau baikan sama Cinyun? Kesempatanmu datang. Lu pikir lu siapa? Pantas aja bokap lu antar barang sampai rumah. Bang Jin, Lin Hei itu pendendam banget. Ngapain sih lu ganggu dia? Lu takut? Takut sih enggak. Cuma menurutku gak perlu. Cinyun, lu berani banget ya ngomong gitu sama gue. Lupa, gimana gue hajar lu siang tadi? Aduh. Cepat dong, sini cari gue. Bunuh gue. Kalau nggak datang, lu cucu gue. Sialan. Berani-beraninya ngomong gitu sama...
65가 이만 카리마디. Ayo kita hajar mereka. Oh, jangan kerusak. Sekarang lo ke maksimal. Zombinya lagi ona. Banyak saudara yang gugur. Gimana toh? Gue nggak rela. Bang Wu, mending kita tanya Bang Li dulu. Si Rolin punya banyak barang, tapi perempuan itu ceroboh. Dibagi-bagi. Sekarang gue nggak tahu masih ada apa nggak. Lagian kuncinya nggak bisa dibuka. Kita nggak punya alat. Oke. Susu, gue denger orang dari geng pembakar langit mau cari masalah sama kalian. Sucinya, dasar perempuan murahan. Lo berani godain suami gue jadi selingkuhan. Cepat keluar, gue bakal lobet lo hari ini. Dan lo, yuk gue tahu lo di dalam. Jangan pura-pura mati. Ya Tuhan, ya Bumi. Para tetangga, tolong nilai sendiri. Kusinya, perempuan jalang itu merayu suami gue, bikin gue diusir dari rumah. Gimana nasib gue perempuan malang ini bisa hidup? Wanita ini gila ya. Dia bikin ribut. Gini nggak takut zombie datang dan makan otaknya. Keluarlah, aku sudah memutuskan untuk memaafkanmu, Kak. Mau kamu buka pintu sekarang, aku akan terima lamaranmu. Kenapa lihat aku? Katanya dia sudah memaafkanmu. Kalau kamu buka pintu, dia akan pertimbangkan lamaran. Kalau kamu beneran bosan, gigit korek api aja. Kamu Vincent, Jangan yurusin. Bang Li，这个冤枉，你beneran berhasil nggak? Udah setengah jam lebih, Cinyun kau belum keluar. Santai, tunggu sebentar. Bang Li, apa kamu nggak takut dia dimakan zombie yang lewat? Kalau dimakan zombie, berarti dia nggak berguna sama sekali. Ada orang datang. Apa aku bilang? Kalau lihat kebetulan, pasti nggak bisa bertahan 3 menit. Dia nggak apa-apa. gula darah rendah karena lama nggak makan, nggak parah. Urusin aja urusan lo sendiri. Oh, gue tahu, lo pasti udah selingkuh sama jalang itu dari dulu. Bosan sama yang lama ya? Gua selingkuh sama siapa? Urusan lo apa? Keluar! Pergi! Hei! Dasar, brengsek pelit-pelit. Lo bakal celaka. Mister. Hari ini cuma khawatir gue mati kelaparan. Bener ya? Dia masih peduli sama gue. Cuma matanya aja yang dibutain sama si ular itu. Dasar anjing penjila. Lihat aja nanti gue bikin lo klepek-klepek.
Bang Xin, buka pintunya aku. Ada hal penting yang mau disampaikan. Makasih ya, Cinga. Ini daging sapinya. Gimana perginya? Daging sapi apa? Emangnya ada daging sapi di sini? Barusan, aku lihat jelas ada 2 potong besar di meja ini. Kemana kaburnya? Daging sapi segede gitu, kalian sembunyiin di mana? Lulus, mana ada daging sapi? Kayaknya kamu kelaparan sampai halusinasi deh. No, don't. Aku tahu. Cin, 2 potong daging sapi tadi sengaja kau pamer. Biar aku lihat. Biar aku tahu kau hebat banget. Syufe, kau nggak ada urusan pergi sana. Jangan ganggu selera aku makan. Cin, setelah kupikirkan matang-matang, aku ambil keputusan besar dalam hidupku. Yaitu, ku terima lamaranmu 3 bulan lalu, mahalnya nggak usah 888.000. Juga nggak usah 89.000, cukup 8 potong daging sapi besar. Yang banyak. Maaf Mas Chin, bukan maksudku gitu, tapi kamu harus pikir-pikir lagi. Kamu ada 8 steak. Aku mau nikah sama kamu. Bukan, biar aku ingat-ingat. 5 bulan. Lalu waktu aku lamar kamu kan, permintaanmu rumah mewah di pusat kota, mobil mewah seharga juta, plus mahar 8.008 lah, ya. Aku bingung. Kok baru 5 bulan? Nilaimu turun drastis gini. Ya, Mas Chin nih. Dulu lain, sekarang lain. Aku sudah sadar, kamu orang yang setia dan tulus. Aku mau hidup bersamamu selamanya. Katanya, Mas Chin layak dipercaya. Tapi kenapa minta 8 steak sebagai mahar? Kamu ngerti apa? Yang aku minta itu bukan mahar. Itu sikap Mas Chin terhadap aku. Oh, Mas Chin. No, don't! Xu Fei Fei. Aku lebih suka kamu yang dulu, yang sombong itu. Lagi pula, tapi yang kamu minta itu terlalu mahal. Aku nggak sanggup, pergi aja. Kalau 5 steak, cuma 5 steak. Aku mau nikah sama kamu. Kalau enggak, aku lebih baik sendiri seumur hidup. Ya udah, sendiri aja. Hah? Hah, aku baru genap 18 tahun. Nggak minta apa-apa. Kamu sengaja jahat. Kamu rusak harga pasar. 东西几把。 Sialan! Tongcingan si rubah betina itu bikin gue naik darah. Jangan banyak ngomong, dapat barangnya apa nggak? Hari ini dia makan enak, minum enak. Cuma ngasih gue segini, kayak ngasih pengemis. Woi steak. 东西nggak nyangka kabar itu benar. Chin. 东西gue lebih penasaran. Chin Yun si keparat itu. Sebenarnya nyimpen berapa banyak barang bang? Ngapain kalian liatin gue? Waktu gue datang, barangnya udah disembunyiin. Ini aja gue ambil dari kotak sepatu di bawah sofa. Bang Qing, gue nggak ada maksud apa-apa. Xu Fei Fei udah nurunin mahar jadi 1 steak. Kenapa setelah ngasih dia steak, malah diusir? Namanya sambil minum air. Biar Xu Fei Fei nggak ganggu lagi. Sekalian. Iya. Kacau. Vaksin kakak bawa sambil meledak. Selama Li Yinhe yakin gue masih punya vaksin. Dia pasti bakal kumpulin semua anak buahnya. Lin kumpulin anak buah yang tercecer. Biar disisa di sana aman dong. Bang Qing, trik memancing killer ini. Mantap!
jadi sana aman. Terus kita gimana? Lao Qiang, memang lu. Di atas rumah Qin Yun. Barangnya Oak. Pasti stay grade M6. Lo jelasin situasinya ke Qiang. Kami udah ke rumah Qin Yun. Teras Genie Seritanya. Stabang panti huru-hara. Setangga. Hater. Kayaknya mereka udah siap sedia. Tapi Bang Lin tenang aja. Gua bakal cari akal. Sobat的亲人，想tadi gua yang salah. Tolong bantu darurat. Bukain pintu. Udah, dibilangin baik-baik. Gak mau. Kita. Siap pintu macam, apa ini susah banget digergaji? Lihat percikannya. Kayaknya sama dengan material pintu Bronkas. Bagian depan bisa tahan ledakan roket. Gila, pintu biasa aja dibuat kayak bunker kiamat. Bunker kiamat? Aku ingat. Pabriknya jual pintu ini setara bunker kiamat. Satu pintu 680.000. Katanya uang Qiyun, selain cicilan rumah, semuanya disetor ke kamu? Aku. Entahlah. Mungkin Qin ini sudah tahu kiamat bakal tiba. Maka dia baikin bunker kiamat ini timpan banyak barang. Bajingan itu. Nimbun banyak barang gak dikirim ke gue. Harus gue ambil sendiri. Cari mati. Hancurkan pintu ini dengan cara apapun. Tunggu. Jangan bikin keributan lagi. Kalau tidak, zombie datang. Kita semua mati. Chen Wo, maksudmu suruh gue berhenti sekarang? Bang Li, maksudku, kita bisa pakai cara lain. Bang Wo, lompat masuk lewat jendela sih gampang. Tapi mereka punya cabai dan setrum. Maka ini. Bang Li, sudah lama sekali. Chen Wu dan yang lain belum keluar. Jangan-jangan mereka dijigit zombie. Sialan, kau mengutuk saudara-saudaraku. Bang Li, tidak. Bukan maksudku begitu. Aku cuma khawatir sama keselamatan Bang Wu dan yang lain. Satu. Mau minum anggur raya? Bang Xiang, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Gila! Aku kaya! Semua berhenti tetap. Ada, ya, ini, apa kalian tidak sadar di tengah malam begini tidak ada seorang pun di sini. Selain makanan ini, semua alat pertahanan seperti tongkat strum dan semprotan cabai hilang. Maksudmu? Bang Li, aku tebak Qin Yun pasti punya markas lain. Qin, kita beneran nggak balik. Kenapa? Sis. Pine. Ya.
Enggak apa-apa. Kacing, kenapa mereka berhenti nyerang? Senjata! Zombie bisa pakai senjata. Kayaknya mereka jadi pintar punya otak. In Seekit, keep the voice and steady. Hah? Kakting, dua zombie tadi. Kok hilang? Oh. Cepat. Kakting, Susu, kalian berdua gak luka? Syukurlah, syukur. Kakting, minum. Bukannya air mati. Di rumahku cuma ada galon dan botol ini. Lumayan, ada air minum lebih baik daripada mati kehausan. Sekarang vaksin gagal, zombie berulang. Cuma ada air dan listrik tanpa logistik. Paling kuat seminggu 8 hari. Ujung-ujung kita mati kelaparan. Xu Feifei, sadar aja. Aku nggak akan nikahin kamu. Jian! Jangan bicara terlalu cepat. Buka mata besarmu dan lihat di mana aku sekarang. Nggak mungkin. Gimana kalian bisa masuk? Keluarkan kami 3 generasi buka kunci. Tiba, gimana? Kami masuk. Cing! Makasih, udah ngasih aku barang. Wanitamu aku ambil. Barang-barangmu juga aku ambil. Kalian binatang! Keluar dari rumahku! Waktu Kak Chin pensiun dari dunia film, aku dulu menentang. Kak Chin pernah jadi aktor. Bodoh, maksudku akting Kak Chin itu meyakinkan. Chin pulang cepat buka pintu. Oh. Ini taruh kulkas, kita makan besok! Gini. Vaksin menyebabkan kerusuhan zombie. Bahkan beberapa zombie diduga berevolusi, jadi lebih cerdas. Zombie merajalela, vaksin gagal, masa depan manusia suram. Ngapain kamu ke kamarku? Kak Chin, aku tadi mimpi buruk. Aku tidur sendirian. Hah? Nanti kalau mau makan masak sendiri. Jangan panggil aku. Aku
tahu kamu orangnya pendiam, tapi tolong kendalikan diri. Di sini cuma ada Kak Chin, satu-satunya laki-laki. Kalau kamu bikin dia begini, siapa yang akan lindungi kita nanti? Xia, ngomong apa sih kamu? Terus pinggang Kak Chin gimana? Kak Chin bilang aku tidurnya gelisah tendang dia sampai jatuh dari kasur. Pinggangnya terkilir. Baiklah. Harris, kita makan apa nanti ya? Tapi sepertinya cuma ada kepiting bawaannya Kak Chin ya. Ya dimakan aja apa ada. Dimakan apa? Tapi di rumahku juga nggak ada apa-apa. Ya ampun, apa aku sedang bermimpi? Susah kebit aku. Kulkasku bisa tumbuh bahan makanan sendiri. Susu nggak ada ya? Kemarin kulkasku kosong, kok tiba-tiba penuh barang? Xia, kalau kamu pintar, jangan tanya apa-apa. Ikut Kak Chin, kamu nggak bakal kelaparan. Urusan dunia bawah jangan banyak tanya. Aku paham. Pintar, kupas 2 telur皮蛋 ini. Bubur telur pitan dan daging. Meskipun ada telur pitan dan daging, tapi di rumahku nggak ada beras. Astaga. Kak Chin, kita sekarang 3 orang. Meski kulkas penuh, cara makan kita kayak gini, paling tahan seminggu. Kalau habis, kita semua mati kelaparan. Sayang, kalau makan sambil ngomong, bisa ganggu pencernaan. Bisa serius? Sedikit? Vaksin gagal, zombie bermutasi. Katanya ada zombie cerdas. Produksi berhenti. Kita makin susah cari makanan. Kamu beneran nggak mau makan? Nanti habis loh. Kak Chin, susuk. Di luar ada zombie cerdas. Kalian nggak khawatir? Hei, tetangga listrikku mati. Kalian masih ada? Hei, tetangga, listrik rumahku mati. Kalian masih ada? Listrik mati. Rumahku juga mati. Federasi ini ngapain sih? Air mati, sekarang listrik mati. Masih mau kasih orang hidup nggak? Impact, 3 的拉帕。Hai lo gila, langsung bom aja. Tetangga, listrik rumahku mati. Kalian masih ada? Federasi ini ngapain sih? Air mati, sekarang listrik mati. Masih mau kasih orang hidup nggak? Masli listrik mati. Masli, cewu. Coba bilang pendapatmu dulu. Aku ingat waktu renovasi Villa Syahsuari, sistem dan listriknya diubah jadi mandiri. Kalau perlu, kita bisa ambil tempat itu jadi markas. Boleh juga. Tapi yang paling penting sekarang, ya cari gaji sebanyak-banyaknya dulu. Mas Yu, tadi malam pas video call sama Chin Yun, dia bawa kantong plastik. Kayaknya dia pasti punya tempat nyimpen barang lain di sekitar sini. Aku benar-benar nggak tahu dia punya rumah lain. Pintu baja dan kakak rumah ini dimodif seperti bunker kiamat. Pas mahal. Kalau nggak terpaksa, dia nggak bakal ninggalin tempat ini. Telepon si Chin sekarang. Tanya dia masih mau ambil rumah. Ini apa enggak? Stop it! Aku usul semua barang dari rumah masing-masing dikumpulin, lalu dibagi rata.
bawa barang-barangmu ke sini. Nanti aku yang atur pembagian. Situasi genting. Semua orang harus serahkan barang untuk dibagi rata. Ini perintah. Orang ini gila ya? Dia nggak gila. Sebaliknya, dia pintar. Tahu cara ambil untung di saat seperti ini. Mesin, perempuan ini mau bikin ulah apa lagi? Hei, Ciyuan! Masih mau ambil bumper kiamat mahal yang kamu buat itu nggak? Apa seratmu? Kakcing, sebenarnya syaratku gampang kok. Kau hanya perlu memberiku 1 lot barang, dan aku akan mengembalikan rumah aman itu. Berapa banyak yang kau mau? Lagi pula, kita pernah pacaran kan? Minta setengah barangmu tidak berlebihan kan? Bang Li, sesuai dugaan kita, dia punya gudang barang lain di kompleks. hao. Telepon manager property yang ribet di grup itu dia cek berapa banyak properti Qin Yun di kompleks. Dulu. Kita tidak boleh membuatnya curiga sekarang. Manajer properti itu adalah lumbung cadangan kita. Tunggu dia mengumpulkan lebih banyak barang, baru kita datangi dia. Lalu kita harus apa sekarang? Xu Weiwei, telepon Qin Yun lagi. Ajak dia. Bertemu di parkiran bawah tanah. Ciyuan! Berapa banyak uang? Rahasia yang kau sembunyikan dari ibu? Tebak saja. Kepalamu! Ciyuan, masa lalu itu salahku. Tapi kalau bicara soal fakta, apa kau tidak punya salah? No, don't. Apa aku perlu cari pria lain? Oh, Xingyuan, meskipun aku selingkuh, aku tetap tinggal di rumah yang kau belikan dengan pinjamanmu. Di hatiku kaulah pilihan pertama untuk dinikahi. Aku cuma gak mau langsung punya utang setelah menikah, makanya aku menolak. cepat bicara atau diam. Jangan buang-buang baterai HP-ku. Kita mulai ya? Nggak mau. Heh, Xingyuan bisa dengerin aku dulu gak? Inhe dan yang lain cuma minta 2 kardus mie instan dan 2 kakak potong. Lalu mereka akan mengembalikan rumah aman itu padamu. Kenapa aku harus percaya padamu? Xingyuan, di dunia sekarang ini, yang lemah itu salah. Tanpa rumah aman ini, kau pikir kau masih bisa lindungi si rumah betina sucinya dan semua barang-barangmu itu? Jadi kau nggak punya pilihan lain. Waktu. Tempe. Kakcing, kau nggak benar-benar mau pergi kan? Kakcing, rumah itu memang bagus, tapi sekarang listrik dan air mati dan barang-barang di dalamnya pasti sudah diangkut semua. Menurutku nggak perlu ambil kembali deh. Tina. Tempat yang disebut Xu Feifei pasti sudah dijaga oleh orang-orang cadatnya. Kalau aku nggak pergi, aku bisa hidup 2 hari lagi. Begitu aku mangkuk, pasti mati. Ini aku nggak lihat kamu. Lupakan saja. Aku nggak akan tertipu olehmu. Ciu, kamu berani mempermainkanku? Bang Li, bocah ini mengingkari janji. Kita harus habisi dia. Tangkap dulu orang. Bang Li, sepertinya kita harus kerja sama dengan petugas properti. Kalau terus nunggu sinyal dan listrik mati, kita makin sulit cari posisi sini. Siapa? Cepat! Cepat! Jangan bercanda! Lihat apa lagi yang mau dikatakan si Jin. Kamu di mana sekarang? Cepat bicara, jangan buang-buang baterai ponselku. Feifei, sekarang zombie sudah bermutasi jadi zombie yang punya akal. Jaga dirimu, baik-baik. Jangan kemana-mana. Jauhi orang-orang cat shop. Oh ya. Manajer properti di grup juga gak bisa dipercaya.
Susinya cewek aku tetap turun. Si Chinese tuh kenapa sih? Sakit ya? No, don't. Bang Li, kayaknya dia mau kasih barang ke Xu Feifei. Tapi takut sama nama besar geng kita. Maksud lo? Si Chin itu biasanya mainnya heboh. Tapi ternyata masih kepikiran sama cewek itu. Bang Le, kita harus manfaatin ini. Gue udah gak minat sama urusan kacau itu. Sekarang cuma mau satu hal. Anjing, Cari logistik. Ya tetap cari logistik. Cari logistik. Ambil aja semua. No, stop. Manager Lin salah paham. Hari ini kontena. Minta tolong cari sesuatu. Bangci, jawab jujur. Lo sama Xu Feifei itu balikan lagi. Bang Chin, kalau lo beneran butuh sebenarnya. No, don't. Xiang, lo nggak punya malu ya? Jelas gue sama Cingke yang kenal duluan. Kalau mau balas budi harus antre dong, ngerti? Masa sih? Ini di database property emang gak ada nama Qin Yun. Dan dari data belakang, Qin Yun juga gak punya properti apapun di kota ini. Masa sih? Apa tebakan gua salah? Qin Yun yang lo maksud, gua gak ingat. Tapi ada Sukyu, ingat. Gue tahu dia punya sahabat namanya Xia Zhuolin di kawasan villa. Hei! Apa ini? Lihat diri lo sendiri. Berani ngomong bagi-bagi barang dan cewek sama gue. Lo nggak pantas. Bang Li, kayaknya si Chin itu ada di rumah Xia Ruolin. Hebat bilang, kelinci tak makan rumput di sarangnya. Tapi si Chin ini malah doyan banget sama rumput dekat sendiri. Dia orang yang menarik juga sih. Bang Li, menurutku, si Chin itu mungkin kau kan, simpanan, artis, Xia, terus diberikan ke teman-temannya. Kalian berantakan banget. Lebih baik daripada nggak ada. Gak benar. Manajer Hawk, kok di rumah cowok ada banyak cemilan gini? Belajar lagi. Sering banget beli cemilan. Jangan ke rumah manajer Hong, dia udah dibunuh sama geng Zhatian. AP, geng Zhatian sialan. Gue baru aja setor barang ke manajer Hong. Ya ampun, gimana nasib gue selanjutnya? Gimana Kara hide? Bukan kunci Chen di komplek juga bareng geng Zhatian. Semua harus waspada, kunci pintu, jaga keamanan. Mantul. Orang Zhatian Bank sudah membunuh manajer Hong dari bagian properti. Mereka pasti akan segera menemukan kita. Kalau kita jatuh ke tangan Zhatian Bank, aku tak perlu ulas akibat. Jadi, kalian harus belajar pakai barang-barang ini secepat mungkin. Dan barang-barang ini adalah jalan terakhir kalian. Ada apa? Orang Zhatian Bank datang. Terima kasih. Nona, kita kenal. Ada perlu apa kau mencariku?
Aku datang minta tolong. Tolong terima aku. Nona, bukankah bicara seperti itu terlalu lancang? Nona Xia, aku benar-benar tak punya pilihan. Manajer Hong bilang kumpulkan barang lalu bagi ulang, jadi aku beri dia semua punya aku. Tapi manajer Hong dibunuh orang Zatianbang. Kini aku tak punya makanan sama sekali. Kalau begitu cari saja orang Zatianbang. Kenapa cari aku? Tuan, pasti kau yang memutuskan di sini. Tolong terima aku. Lihat kalian punya banyak stok. Lebih satu atau kurang satu tak masalah. Dan aku bisa lebih perhatian daripada mereka. Bisa buatmu lebih senang. Kau harus bantu aku. Tak kenal kamu, jaga dia. Tapi kau laki-laki. Kau wajib bantu perempuan. Tolong aku. Aku tak punya kewajiban bantu orang tak dikenal. Apalagi di kiamat begini. Lepaskan dulu. Kalau kalian tak setuju, aku tak akan bangun. Ini menangis, merajuk, mengancam. Aku tak akan manjain kamu. Aku hitung sampai 3. Kalau masih belum bangun, aku paksa. Paksa aku suka. Makin paksa, makin suka. Kamu. Kamu apa? Kau laki-laki dengan 2 cewek. Pasti buat ini. 3 orang main. 4 orang juga main. Dan laki-laki yang pernah tidur denganku. Mungkin dan 8 pula. Aku jauh lebih berpengalaman dari mereka. Kau ngomong apa? Keluar dari rumahku sekarang! Sekarang juga! Hina, hei, Xia Zuoling, rumahmu, Ji. Sekarang villa ini pasti milik tuan ini. Kau cuma numpang seperti anjing. Berisik sekali. Cukup! Pergi dari sini sekarang. Kamu tak diterima. Kenapa? Kenapa mereka boleh aku tidak? Karena kamu jelek. Jangan usir aku. 1 bungkus mie instan. Aku temani tidur. 3 yang lebih banyak dari mereka. Dan aku bisa bantu latih dia. Apa sekarang harga barang sudah serendah ini? Harga barang apa? Ya, seperti yang tadi dikatakan Cho Hong, 1 bungkus mie instan. Dia mau lakukan hal itu denganmu. Mungkin. Inilah kiamat demi bertahan hidup. Kebajikan, moral, harga diri. Semuanya terbiar. Semuanya. Kalau tak punya makanan, pergilah ke kawasan villa cari Xia Zuoling. Apa dia gila? Mau apa dia? Padahal kita baru kasih dia 4 bungkus mie. Apa untungnya buat dia? Sepertinya kita harus waspada. Bukan cuma dari zombie dan geng penipu. Semuanya tetangga. Kalau tak punya makanan, pergilah ke kawasan villa cari Xia Zuoling. 我看的没错的话，他应该是听到了我跟洪经理对话。 Hurry. Xia Zuoling, lalu dia menolak. Menerima. Kau dan selingkuhanmu makan kepiting di kamar, tapi cuma kasih aku 2 bungkus mie kalian. Keep this list setil. Kepiting rajungan, mereka bertiga makan puluhan ekor. Astaga. Oli, aku sungguh nggak tahu. Kalau aku tahu keluarga, Xia Zuoling punya kepiting, pasti aku langsung bilang, tak sangka. Nanti aku urus sama kamu. Aku ngerti. Xia Zuoling itu sahabat Su Qingyan. Dan tadi Zhong Hong bilang, keluarga Xia Zuoling ada 3 orang. Jadi Jin Yun pasti ada di rumah Xia Zuoling. Dan rumah Xia Zuoling itu panas ada. Anjing menggonggong lama. Kukira mau ngeluarin omongan bagus. Kepiting apa? Kepiting besar atau kecil? Kepiting besar, mereka bertiga masing-masing belasan ekor. Maaf. Aku lewat. Gak seharusnya buka pintu itu. Bang Jingjing, kamu nggak salah. Cuma kita nggak nyangka Zhong Hong balas budi dengan jahat. Betul. Orang makam itu memang lahir jahat. Mereka nggak bisa lihat orang lain senang. Dan kalau lihat orang punya sesuatu yang mereka nggak punya, mereka mau hancurin semua. Zhong Hong persis orang seperti itu. Kadang-kadang kalau orang berbuat salah, harus bayar kesalahannya sendiri.
Yang mau ambil barang bisa ke gedung 2 lantai 14 nomor 5. Di sana ada B, Lassen, Carlton Miesens, 20 ekor sosis dan 45 botol air kemasan. Kode pintunya 14728. Ada yang bisa bilang, apa maksudnya si brengsek ini? Magnet, udah pintu itu memang benar ini. Tidak diubah. Itu butuh kode sidik jari wajah dan identitas. Lapis, masing-masing menggerakkan satu kunci. Karena ribet di bongkol, aku sisakan satu lubang kunci dan kodenya biar gampang keluar masuk. Foto! Benar, ada perbekalan di sini. Ayo cepat! Berani sentuh barang gue, cari mati lo! Berani sentuh barang gue, mati lo! Iya nih, muka lo tebel banget. Barang-barang itu ada nama LO atau sertifikat rumah 145. Ada nama lo. Tetangga, jangan hiraukan dia. Barang-barang itu picunya saya. Yang butuh silakan ambil dengan tertib. Aku nggak jadi ke 104. Bang Li, stok ini cukup buat kita setengah bulan. Ya, kita terlalu jauh dan listrik mati. Kalau kita sampai, sudah telat. Bang Li, terus gimana? Kip, Xiao. Yu. Pintu villa Xia Zuolin bisa dibuka. Ya, pintu itu lebih kuat dari pintu biasa. Tapi nggak sekuat yang di 14.5. Banyak omong, bisa atau nggak? Jawab aja. Bang Li, aku bisa buka. Kamu? Soal teknik, aku memang kalah sama Chenggi. Tapi aku pun kelebihan yang dia nggak punya. Yaitu aku perempuan. Awalnya aku bingung. Tapi setelah beberapa hari ini, semua jadi jelas. Qingyuan itu laki-laki simpanan Xia Zuolin. Sementara itu, Qingyuan dekat dengan sahabat Xia Zuolin Su. Qingyuan semua ini terjadi setelah aku menolak lamaran Qingyuan. Banyak omong. Lo mau bilang apa? Bang Li, maksudku, aku adalah cinta pertama Qingyuan. Cukup aku yang tidur, dia pasti akan buka pintu. Apa kalian nggak merasa ada yang aneh? Aneh? Gimana? Zombie. Betul. Dari tadi kita jalan, nggak nemu satu zombie pun. Gak ada zombie. Bukannya itu bagus? Pasti ada yang tidak beres. Mungkin benar kata Qin Yue, ada zombie pintar di sini. Sepertinya beberapa zombie sudah berevolusi. Bisa memimpin kawan menyerang manusia. Zombie nggak lagi lambat. Manusia mau bagaimana? Siap! Yuroshi nanti. Tangkap Shazhu dan Xialin dulu. Xu Feifei, dia mau bikin ulah apa lagi? Qingyuan, aku tahu kamu di dalam. Cepat buka pintu. Ada berita penting. Keep the voice of what I am said. Qingyuan, di luar kacau begini, aku mati nggak masalah. Tapi anak kita gimana? Bayi, kita sudah 4 bulan. Apa? Tega lihat nyawa segini. Belum lihat dunia sudah mati muda. Qinggang, jangan buka pintu. Kurasa dia tipu kamu. Mas Qing, aku nggak bermaksud apa-apa. Cuma merasa, meskipun dia benar hamil, belum tentu itu anak. Qing, jangan dengar omongan dua jalan itu. Mereka cuma ngomporin. Anak ini lahir pasti pakai nama keluargamu kok. 徐狒狒 ，Kita kena tiga tahun. Maka kamu pernah biar aku sentuh. Qingyuan, anakku sudah pakai namamu. Apalagi yang kamu mau? Jadi aku harus berterima kasih. Ya ampun, kamu dapat jadi
bapak tanpa usaha. Apa belum puas? 这 harusnya nggak masalah. Qinyun itu cuma anjing yang si nurut Fei Fei suruh ke timur nggak berani ke barat. Itu lihat apa? Itu hewan. Siap! And keep the voice dancing. Brengsek! Lu salah percaya sama perempuan tolol yang isinya cuma dunia persilatan. Kawan! Kawan! Ambil senjata! Kak, buka pintu cepat. Kalau tidak, aku benar-benar marah. Kalian lihat aku kayak orang bodoh. Xu Feifei, Pergi sejauh mungkin. Jangan bikin mual di sini. Pikir baik-baik. Kalau kamu tidak biarkan aku masuk, aku pergi dan tidak akan kembali lagi. Buka pintu. Rumahmu cuma 2 minggu sekali ke rumahku. Qinyun, gue tahu lo di dalam. Tadi lo pamer banget. Gue nggak mau muter-muter. Xu Feifei sekarang ada di tangan gue. Lo mau gimana? Suka. Ambil aja. Gratis. Baka, lo diseling gue. Nggak mau balas dendam. Kayak bilang, asal lo buka pintu, mau serahin 90% barang, gue jamin. Di depan lo gue bunuh perempuan murahan yang khianati lo ini. Han, gimana kau bisa begini padaku? Aku masih mengandung anakmu. Diam. Lo ngajarin gue. Baka, gue di dunia ini yang dijunjung adalah kepercayaan. Asal lo setuju sama permintaan gue jamin gak akan repotin lo. Tapi, kalau lo gak setuju, gak bisa jamin. Semua pintu anti maling sudah diganti dengan paduan khusus. Mau barang? Masuk sendiri ambil. Chen! Yeah! Pakai kuncinya! Bang Li, pintu ini jauh lebih keras dari yang 1004. Pakai pemotong aja butuh waktu lama, apalagi sekarang listrik mati. Dasar boga! Berani keluar! Jangan jadi pengekat di dalam sana! Periksa semua jendela tutup yang masih terbuka. Jangan sampai mereka masuk lewat situ. Bang Qin, semua jendela sudah tertutup. Takut apa? Dia nggak bisa masuk. Udah deh, nggak boleh lari. Siap. Kita beneran mau lakuin ini? Kabar soal perlengkapan. Kita udah bocor. Gak bakal ada hari tenang lagi. Bayar, Bertahan hideout. Kita harus tegas dan backing counter. Haha. Bang Li, jendela rumah. Rayon ini semua kaca anti peluru dan mereka punya panah, hati-hati. Bang Li, kita mundur aja. Mereka punya panah. Meski kita masuk, kita juga nggak bakal menang. Pikir ulang dulu ya. Udah sampai sini. Masa kita kalah sama bocah nakal itu? Pintu udah terbuka. Kak Qin salah paham. salah paham. Ayah.
Salah paham. Ada yang ngomong di grup kalian makan lobster raksasa. Aku cuma mau leher sendiri. Itu bukan fitnah. Baru habis lobster. Nanti mau makan kepiting raja. Ah? Bukan fitnah. Bukan fitnah. Syukurlah bukan fitnah. Kalau sudah jelas, kami pergi dulu ya. Sudah datang. Masa tidak kami kasih lihat dulu? Kari mati. Seal. Please. Pampering. Steady. Bukem 2. Masuk. Ya, siap! Gebrak lagi! Nanti zombie datang kita mati semua! Keep the sear. Ngapain melongo? Bantu orang! Cinci, aku membunuh orang. Kamu benar. Saat mereka menyerang, mereka harus siap mati. Cinci, aku akan bertahan hidup. Penguin, semoga kita beruntung. Semua diam di rumah, tunggu bantuan federal. Kalau ada yang mau merampok, itu akibat. Kawan-kawan! Bang Li dan Bang Wu mati misterius! Kita harus cari keadilan! Keadilan untuk Bang Li dan Bang Wu! Semua diam di rumah, tunggu tentara federal. Kalau ada yang merampok, itu akibat. Siap! Mereka pakai Bang Li dan Bang Wu jadi contoh! Siap berlayar! Siap berlayar! Ayo. Mati itu aku kenal, anggota geng Shatian si kipas putih cengu. Apa Federasi benar-benar kirim bantuan? Nak cepat kabur. Banyak anggota geng Shatian berkumpul di kompleks villa. Kayaknya mau balas dendam malam ini. Percaya sama aku. Datuk Weli, jangan pura-pura jadi warga baik. Kami kelaparan, kalian makan lobster di rumah. Lalu suruh kami percaya federasi. Dasar tak tahu diri. Ya. Ini generator dan pemotong yang kucari dari pengelola. Aku yakin kau bisa pakai. Aku cuma ingin bertahan lebih lama di kiamat dengan mengikuti yang kuat. Oh ya. Terbaru zombie cerdas bisa pimpin gerombolan zombie. Ahli bilang, zombie cerdas mungkin gantikan manusia kuasai bumi. Kaksin, susu. Kalian lihat berita soal zombie cerdas itu pas datang? Ayo,
Apa zombie cerdas? Itu benar bisa kendalikan gerombolan zombie? Yang kita temui itu kendalikan 7,8 zombie. Lebih dari itu, nggak tahu. Kok aku nggak kepikir? Kalian sadar nggak? Di grup kompleks kita, yang ngomong makin sedikit, tapi Li Yinhei dan Ronghu, mereka baik-baik aja. Juga waktu ke rumah Xia, kita ketemu beberapa zombie. Tapi Li Yinhei mereka kayaknya nggak pernah ketemu zombie. Maksud kalian? Zombie cerdas itu. Mungkin lagi kumpulin zombie lain, perkuat pasukannya. Qinyuan, aku tahu kamu lahat. Aku hitung 3. Kalau kamu nggak buka pintu, wanita ini akan mati karenamu. Dasar bodoh, kau menghalangi kamera. Mana aku tahu dia siapa? Oh, maksudmu dia, terserah kau. Itu kata kamu sendiri. Cara perempuan ini dulu buat balas dendam Bang Li dan Bang Wu. Serah! Qinyuan, lihat perempuan ini mati karena dirimu. Cila. Mereka bilang tadi, Li Yinhei dan Chen Wu sudah mati. Mustahil. Chen Wu mungkin luka parah, tapi luka Li Yinhei tidak fatal. Lihat itu, apa itu? Generator dan mesin potong. Bagaimana kalau kita serbu keluar dan lawan mereka? Keren percuma. Meski kita bersenjata, paling kita bisa bunuh 4 orang. Kalau mereka serbu bersama, kita tidak akan sanggup. Qian, siap-siaplah menemani Bang Li dan Bang Wu. King, pintu baja ini nggak akan bertahan lama. Aku pengen banget sekelompok zombie muncul dan melahap mereka semua. Zombie? King, mau kemana? Xin barusan bilang apa? Lipas tua zombie. Ayo kita ikuti dia. King lagi ngapain sih? Gak apa-apa. Hao, nanti kalau udah masuk cewek-cewek di dalam buat kita main-main ya. Iya dong, Hao. Sia guling artis di situ. Aku belum pernah main sama dia. Ida Zong. Katamu kau punya zombie cerdas yang dibutuhkan untuk vaksin. Level berapa? Level berapa yang kau butuhkan? Zombie level berapa? Soal anak buahmu berani tembak. 10 menit, markasmu pasti penuh zombie. Zombie cerdas level 9. Aku bukan zombie cerdas, tapi aku bawa ratusan ribu zombie. Kau 异能盲解， 异能ruang, tapi ruangku khusus, bisa menyimpan zombie. Shasha, makan.
Kucing, bisa berhenti minum. Shan belum hamil. Dari mana pesawat? Mungkin aliansi menyemproti kita. Akhirnya kiamat berakhir. Peringatan! Vaksin gagal. Zombie bermutasi. Harap bertahan di tempat aman. Lindungi diri. Cuaca, Nanxing akan badai salju. Suhu global turun drastis. Kota Membeku.